Salafi Wahabi diundang, Muhammadiyah diundang, LDII diundang. Padahal yang nantang-nantang tuh yang Salafi. Mana ustadznya? Ayo bawa ke sini. Debat dengan saya. Begitu didatangi lari keluar kota katanya. Ini mereka. Langsung ada di luar kota. Untung kamu belum dikafirkan. Saya bilang begitu. Loh, kenapa? Karena kamu masih beriman bahwa Allah mengetahui perbuatan manusia sebelum manusia berbuat. Itu aja. Tapi itu kelemahan kamu. Kelemahan orang Mu'tazilah seperti kamu. Kata Imam Syafi'i, al-qadari in khusima bil ilmi in qata'a. Orang Qadariyah apabila didebat dengan pengetahuan Allah, mereka pasti kalah. Coba saya tanya, perbuatan manusia ini ciptaan Allah apa ciptaan manusia? Ciptaan dan ketentuan Allah atau ciptaan dan ketentuan manusia? Kalau menurut kami, perbuatan manusia sengaja dan tidak sengaja adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Kalau menurut kamu, ciptaan dan ketentuan manusia. Pertanyaannya, apakah sebelum manusia Allah sudah tahu apa belum? Yang HTI gak jawab. Nah, kamu bingung. Karena kalau kamu bilang Allah gak tahu, kamu kafir. Menganggap Allah bodoh. Kalau kamu bilang Allah sudah tahu, nanti ditanya lagi. Gimana? Ya Ustaz, Allah tahu. Nah, sekarang kalau Allah tahu perbuatan manusia sebelum mereka berbuat, padahal kita besok berbuat apa kita gak tahu. Lalu siapa yang bikin rencana itu? Yang bikin rencana perbuatan itu manusia apa Allah? Akhirnya diam. Kamu nggak bisa jawab. Mengapa? Soalnya kalau kamu jawab, yang bikin rencana misalnya manusia, kamu bodoh. Mengapa? Manusianya belum ada sudah bikin rencana. Kalau kamu bilang yang membikin rencana Allah, loh katanya tidak ada takdir. Kok Allah yang menentukan? Ini mereka jatuh dua kali. Ini apa namanya orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah, ini memang luar biasa. Para ulama Asy'ariyah ini ya, di dalam melakukan uji materi terhadap konten-konten di dalam akidah luar biasa. Karenanya tema-tema ideologi akidah yang ada di dalam kitab-kitab kecil, misalnya Aqidatul Awam, ya, atau As-Sanusiyah, itu walaupun dalilnya tidak diungkap, tidak ungkap panjang lebar, itu sebenarnya panjang lebar. Cuma oleh para ulama kita ini dikasih yang dasar-dasar. Mengapa? Ulama kita ini tahu kalau orang akhir zaman seperti kita malas-malas memang. Makanya dikasih yang tipis-tipis. Kalau dikasih tebal-tebal gak ada yang baca. Tipis aja dibaca kadang itu, apalagi tebal. Nah ini artinya apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang benar-benar murni dan benar-benar otentik. Mengapa? Karena sudah melalui ujian. Dan yang menguji ini seluruh dunia, seluruh firqah. Berbagai golongan memang sudah menguji terhadap akidah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini contoh-contoh saja ya, contoh keotentikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi siapa? HTI sudah, Syiah sudah. Wahabi. Wahabi ini apa? Emang mereka ini aliran baru kan? Kan dibanding Mu'tazilah, Syiah, Wahabi ini paling baru. Wahabi ini penakut. Takut sama siapa? Sama Syiah lah takut Wahabi. Mengapa? Karena Syiah punya ilmu kalam. Wahabi gak punya ilmu kalam. Dan mengharamkan ilmu kalam. Saya ini pernah diundang orang Wahabi menjelaskan kesesatan Syiah. Saya pakai teori ilmu kalam, cuma gak bilang ilmu kalam. Mereka ngangguk-ngangguk. Ini mengharamkan tapi ngangguk-ngangguk. Mereka ini. Nah, kaidah-kaidah keagamaan ya, seperti di dalam ilmu kalam perlu dikuasai. Mengapa? Karena kalau kaidah-kaidah agama itu dikuasai, insya Allah kita mudah mengatasi fahaman-fahaman ya, atau serangan-serangan dari kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Karena kaidahnya itu yang penting.
Kalau Wahabi ini yang sudah lama ya, sama Wahabi ini gak bertengkar sudah lama. Karena bukan tidak munazarah, tidak polemik sudah lama. Mengapa mereka gak mau? Kalau ketemu dengan kita ya ngajak persaudaraan, ngajak apa? Saya ini yang terakhir dialog itu di Bitung 2018 Sulawesi Utara. Yang nantang itu Salafi Wahabi. Akhirnya oleh pengurus NU, Salafi Wahabi diundang, Muhammadiyah diundang, LDII diundang. Padahal yang nantang-nantang tuh yang Salafi. Mana ustadznya? Ayo bawa ke sini. Debat dengan saya. Begitu didatangi lari keluar kota katanya. Ini mereka. Langsung ada di luar kota. Besoknya LDII dengan Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah itu bagus. Karena kata beliau, Kiai, kita ini Muhammadiyah sudah istighatsah, sudah tahlil. Masa diajak debat lagi? Masih kurang apa? Ini yang Muhammadiyah. Kan sudah bagus berarti. Berarti sudah kembali kepada khitbah. Seperti Ki Ahmad Dahlan dulu membangun organisasi Muhammadiyah. Itu sudah bagus, kita hargai. Yang LDII ini, sebelum acara dimulai, saya duduk di kursi sini, LDII di sini. Siapa? Kiai, saya pimpinan LDII Sulawesi Utara. Saya langsung begini, iya. Katanya kalau ada orang singgah ke masjidnya langsung di-ban. Enggak, Kiai, enggak. Sungguh, enggak. Kalau enggak percaya mari ke masjid saya kan. Enggak siap ban. Lalu bajunya saya usap-usap. Katanya kalau bajunya diusap-usap langsung dicuci. Ya enggak lah Kiai, masa dicuci? Usaplah enggak apa-apa katanya. Terus dia ini punya gelang tasbih kecil itu. Nah ini apa? Loh, Pak Kiai suka tak? Saya tanya, dibuka terus dikasihkan pada saya. Pada waktu dia dikasih waktu, kita ini akidahnya sama dengan NN. Nanti kalau Ki Idrus menyampaikan akidah, itu akidah kita juga. Jadi ya memang nggak perlu debat sudah. Mengapa? Ya mungkin mereka ini benar-benar kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal. Pada waktu itu saya bawa kitab Akidah 50. Tahu buku saya? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50. Kemudian tentang sunnah dan bid'ah hasanah. Saya bawa itu. Saya bawa 10, saya hadiahkan pada panitia. Yang LDI dan Muhammadiyah ini angkat, Kiai, tolong itu untuk kami. Tak ajarkan katanya kepada jamaah kami. Entah diajarkan sungguh apa enggak, wallahu a'lam. Karena kadang-kadang orang-orang di luar Ahlus Sunnah taqiyahnya itu luar biasa. Mereka kalau di depan kita sama dengan kita, tapi di belakang ya beda kan. Khosyah ya. Memang seperti itu. Nah ini yang LDI.